Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, adik-adik mahasiswi semuanya, hari ini insyaallah materi kita adalah materi tentang an-naql ya. Bisa dibuka modulnya masing-masing. Nakal, apa itu nakal? Mungkin kalian sudah pernah belajar ya, sudah dipelajari pada semester akhir itu sudah ada pemantapan. Nakal adalah memindahkan harokat. Nakal itu artinya memindahkan apa? Memindahkan harokat hamzah kepada huruf sahih mati sebelumnya. Harokat pada hamzah pada huruf yang mati, huruf sahih yang mati sebelumnya, huruf sahih mati sebelumnya, atau apa namanya, pada pembahasan ini, pada pembahasan nakal ini ada tiga tiga ada tiga hal yang meliputi ya, yang meliputinya. Yang pertama, bab ini akan diliputi oleh as-sakin al-mafsul, sakin mafsul. Yang kedua, lam ta'rif atau sakin mausul ya, lam ta'rif itu as-sakin mausul. Yang ketiga, lafaz syai'. Nah, pada bab nakal bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah as-sakin al-mafsul ya. Oke, as-sakin al-mafsul. Apa itu as-sakin mafsul? As-sakin al-mafsul adalah apabila ada huruf sahih mati yang terletak di akhir kata. Huruf sahih mati yang terletak di akhir kata bertemu dengan hamzah koto. Hamzah ya, hamzah koto. Hamzah koto itu apa? Hamzah yang tetap ada ketika wasal maupun waqaf. Oke. As-sakin mafsul apabila ada huruf sahih mati yang di akhir kata kemudian bertemu dengan hamzah koto di awal kata. Artinya dua huruf ini berlain kata, beda kata ya, di lain kata. Nah, huruf sahih matinya itu bisa berupa nun sukun atau yang lainnya, seperti misalnya man, amana. Nun matinya bertemu dengan hamzah ya, atau huruf yang lain selain nun, qad aflaha ya, atau juga tanwin. Tanwin kan huruf sahih mati ya, adzabun ya, akhirnya adalah huruf nun. Nah, tanwin juga boleh, adzabun alim, bun, tanwin bertemu dengan hamzah. Atau huruf lain, ta'alau ya, huruf lain bertemu dengan hamzah, ta'alau atlu ya. Jadi pada sakin mafsul boleh berupa nun sukun atau huruf lain, boleh berupa tanwin, boleh juga berupa huruf lain. Oke, bagaimana kaidah bacaannya diterangkan pada bait syatibiyah. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن همزة في الوقف خلف عنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. Oke. Penjelasannya ada pada tabel. Nomor 1 ya, namrah al-ula ada 5 ya, ada 5 atau 6, ada 6 ahwal, 6 keadaan. Yang pertama pada keadaan waqaf dengan wasal. Ketika waqaf dan wasal bagi Warsh itu ketika waqaf maupun wasal pada hamzah qata, maka dia membaca dengan naql ya, membaca dengan naql. Bagaimana bacaannya? Misalnya adzabun alim, maka bacaan Warash, bacaan Warash adalah adzabun alim. Jadi harakat fathah pada hamzah dipindahkan kepada harakat nun mati ya, adzabun alim, bunalim ya. Lalu yang kedua, khalaf, bacaan khalaf ketika waqaf. Bacaan khalaf ketika waqaf ya, ketika waqaf misalnya pada lafaz
qad aflaha, qad aflaha, waqaf, qad aflah misalnya. Maka ketika waqaf, khalaf membaca dengan 3 wajah. Yang pertama an-naql, tadi an-naql itu memindahkan harokat. An-naql itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih mati yang sebelumnya. Jadi bacaannya qada aflaha, bukan qad lagi, qada aflaha, dalnya jadi fathah bukan sukun. Atau qalatu qalatu ummatun, jadinya harokat dhammahnya dipindahkan ke huruf ta. Atau ta'alau atlu ya. Atau man amana mana. Yang kedua, khalaf bacaan yang kedua adalah sakat ketika waqaf. Bagaimana bacaan sakat? Misalnya pada lafaz man amana, jadinya man amana, berhenti sejenak tanpa nafas, ya, man amana. Atau at-tahqiq. At-tahqiq itu bacaan seperti biasa, man amana tetap dengan man amana, qad aflaha tetap qad aflaha, itu at-tahqiq. Lalu yang ketiga adalah bacaan khalaf ketika wasal. Jadi khalaf itu punya bacaan ketika waqaf dan punya bacaan ketika wasal. Ketika wasal misalnya qad aflahal mu'minun, kan wasal ke al-mu'minunnya. Ketika wasal sama lafaz yang berikutnya, maka khalaf punya 2 wajah. Yang pertama tahqiq. Tahqiq tadi ya, tetap bacaannya man amana tetap man amana, ta'alau atlu tetap ta'alau atlu. Yang kedua sakat. Sakat itu berhenti sejenak, berhenti pada huruf sahih mati, kemudian lanjut ke hamzahnya, jadinya man amana gitu. Ta'alau atlu qalat ummatun qad aflaha Lalu yang keempat adalah bacaan kholad. Kholad ini adalah muridnya Imam Hamzah, ya. Kholad dengan kholaf muridnya Imam Hamzah, mereka berbeda bacaan. Ketika waqaf, kholad membaca dengan at-tahqiq dan an-naql. At-tahqiq tetap bacaannya seperti biasa, nggak ada yang diubah, nggak ada yang dipindahkan. An-naql adalah memindahkan bacaan. An-naql memindahkan bacaan. Bagaimana memindahkan bacaannya? Memindahkan harokat yang tadi, seperti yang Warsyah, azabun alim jadinya azabun alim. Qalat ummatun jadi qalatu ummatun. Khalat ketika waqaf. Adapun khalat ketika wasal, maka membaca dengan tahqiq. Tahqiq membaca seperti biasa, tidak ada yang diubah. Misalnya qad aflaha tetap qad aflaha, tidak ada yang dipindahkan harokatnya, tidak ada yang sakat gitu. Lalu al-baqun berarti sisanya siapa saja? Al-baqun selain Warash, Khalaf dan Khalat, yaitu Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim dan Al-Kisai, semua membaca dengan at-tahqiq. Itu pembahasan pada bab naql. Selanjutnya teman-teman nanti akan kita bahas pada Zoom praktek dan juga beberapa hal yang akan kita bahas pada latihan-latihan sebelumnya. Jika ada pertanyaan juga bisa nanti melalui Zoom. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.